Perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran terus memicu reaksi keras di Israel, dengan banyak orang yang menganggapnya sebagai kekecewaan atau bahkan pengkhianatan. Namun dalam wawancara eksklusif dengan Guy Azriel dari I24 News English, Victoria Coates, mantan wakil penasihat keamanan nasional untuk Presiden Trump dan saat ini menjabat sebagai wakil presiden di Heritage Foundation, membela cara pemerintahan menangani kesepakatan tersebut dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara sekutu dekat adalah hal yang normal, namun sebaiknya tetap diselesaikan di dalam keluarga. Berikut pernyataannya. Nyonya Coates, terima kasih banyak telah bersama kami. Sekarang, Israel tentu saja tidak menjadi bagian dari MOU ini. Dan sebenarnya Israel bahkan tidak diberitahu tentang detail MOU ini sampai saat-saat terakhir. Anda tidak bisa menghindari perasaan bahwa banyak orang di Israel, terutama di kalangan pimpinan, melihat MOU ini dan cara semuanya ditangani sebagai sebuah kekecewaan besar. Beberapa orang di balik pintu tertutup bahkan akan menggunakan kata pengkhianatan. Bagaimana Anda melihat cara pemerintahan Amerika Serikat mengelola negosiasi ini, meninggalkan Israel dan mungkin tidak selalu memperhatikan kepentingan Israel dalam kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai? Nah, satu hal yang menurut saya sangat penting bagi Israel dan Amerika Serikat adalah bahwa kita berdua adalah negara yang berdaulat. Orang-orang Iran misalnya akan mengatakan kepada Anda bahwa Israel adalah perpanjangan dari Amerika Serikat dan bahwa Anda tidak bisa membedakan antara kami. Sekarang kami berdua memiliki kepentingan masing-masing. Anda memiliki kepentingan regional di sini di Israel. Kami memiliki kepentingan yang lebih luas di wilayah yang jauh seperti Asia dan Eropa. Tetapi kami juga harus menyeimbangkannya. Jadi bukan hal yang aneh jika kami bisa memiliki perbedaan pendapat. Saya sering memiliki perbedaan pendapat dengan rekan-rekan Israel selama masa jabatan pertama Trump. Tetapi itu selalu merupakan perbedaan pendapat di dalam keluarga. Dan menurut saya itu sangat penting bahwa kita perlu menjaga perbedaan pendapat ini tetap di dalam keluarga. Ada maksud saya, berbagai alasan dan rancangan nota kesepahaman mungkin tidak dirilis lebih awal. Tapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ini adalah nota kesepahaman. Ini bukan perjanjian yang mengikat. Dan saya rasa Presiden sangat ingin mencapai penyelesaian konflik yang sedang berlangsung sebelum pertemuan G7 yang baru saja dihadirinya di Davos, Prancis. Dan ada banyak alasan untuk itu yang bisa kita bahas jika Anda mau. Tapi itu adalah sebuah MOU. Saya pikir yang akan menjadi penting adalah apa yang ada dalam kesepakatan akhir tentang masalah nuklir yang dapat mengurangi resiko mengerikan itu bagi kedua negara kita. Disitulah kepentingan bersama kita selaras. Anda adalah orang kepercayaan dekat Presiden. Bahkan beliau baru-baru ini memuji Anda dalam salah satu postingannya. Apa yang Anda dengar dari beliau dan apa yang Anda dengar dari pemerintahan tentang pemikiran di balik nota kesepahaman ini, khususnya terkait dengan kekhawatiran di Israel? Ya, sekarang saya menandatangani semua pesan saya kepada anak-anak saya dengan nama Victoria Coates, yang benar-benar luar biasa. Saya sangat menghargai kata-kata baik dari Presiden. Tapi saya rasa untuk Presiden Trump, dan ini sangat penting untuk disadari oleh masyarakat Israel, Anda tahu, kami akan, dan saya dengar, saya baca di koran, Anda juga akan menghadapi pemilu. Tapi Anda mungkin sudah membaca bahwa kami akan menghadapi pemilu pada bulan November. Dan hal terburuk yang bisa terjadi menurut saya adalah jika kami mengalami kekalahan besar dalam pemilu paruh waktu, terutama di Senat. Dan jika itu terjadi, 2 tahun terakhir masa jabatan kedua Presiden Trump sebagian besar akan diisi dengan pemakzulan, sidang, dan berbagai keruwetan seperti ini yang akan menghalangi tindakan nyata seperti yang telah kita lihat selama Epic Fury. Jadi menurut saya, iya, Presiden memang melihat itu sebagai panggilan untuk mulai fokus ke dalam negeri dalam beberapa bulan ke depan. Karena urusan internasional biasanya tidak terlalu berpengaruh pada pemilu paruh waktu di Amerika. Biasanya hal itu sangat-sangat bersifat lokal. Jadi saya akan melihat apa yang telah dilakukan Presiden, yaitu memberikan kerusakan yang lebih besar pada Republik Islam Iran dibandingkan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, dan itu tak bisa diputar balik. Itulah yang sebenarnya telah dia lakukan selama masa jabatan keduanya, dan itu seharusnya memberinya modal politik. Jika kita kesampingkan nota kesepahaman ini sejenak, kita juga tidak bisa menghindari fakta bahwa kita telah mendengar beberapa pernyataan yang sangat tidak biasa, baik dari Presiden, tetapi terutama dari Wakil Presiden, mengenai hubungan pemerintahan ini dengan Israel.
Beberapa orang akan mengatakan bahwa wakil presiden bahkan mengancam Israel atas kritiknya terhadap nota kesepahaman ini. Bagaimana Anda melihat perubahan nada yang signifikan dari pemerintahan yang dianggap sebagai sekutu terbesar Israel, tentu saja teman terbesar Israel di Gedung Putih, hingga pada titik di mana banyak musuh Israel melihat pernyataan-pernyataan ini sebagai tanda adanya perpecahan besar antara kedua pemerintahan? Ya, tanpa meremehkan kekhawatiran, karena saya memahami bahwa ini adalah masa 10 hari yang sulit bagi hubungan Amerika se-Israel, saya akan lebih melihat pada apa yang telah dilakukan Presiden Trump, bahkan lebih dari apa yang dia katakan, dan jauh lebih penting daripada apa yang dikatakan oleh Wakil Presiden. Maksud saya, Presiden adalah panglima tertinggi. Dialah yang memerintahkan operasi Epic Fury dan menjadi pengambil keputusan di sini. Jadi menurut saya, itu adalah satu poin penting. Dan selain itu, saya rasa hubungan antara kedua negara kita harus melampaui siapapun yang menjadi presiden atau perdana menteri. Koordinasi antara kita yang terungkap dalam Epic Fury Roaring Lion sangatlah luar biasa kuat. Saya rasa kita berdua perlu mundur sejenak dan tidak mendengarkan retorika yang bermuatan politik, melainkan melihat kemampuan bersama yang dimiliki kedua negara kita. Itu harus melampaui politik.